Sudah hampir 2 minggu aku menempati sebuah rumah yang berada di desa terpencil di Kabupaten Indramayu. Rumah ini jika dilihat masih menganut gaya-gaya kolonial Belanda, dengan kaca, dinding dan pintu semua dari kayu. Rumah ini pemberian dari orang tua istriku. Aku hanya tinggal dengannya. Rumah berlantai 1, di mana terdapat 2 kamar, 1 kamar mandi, dan gudang yang terdapat di pojok belakang rumah. Namaku Wildan. Saat itu aku bekerja di sebuah bank yang tak jauh dari rumahku. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman seram kisah nyataku bertemu dengan hantu di rumah pemberian orang tua istriku itu. Inginnya sih mempunyai rumah sendiri. Ya, sekedar ngontrak tidak jadi masalah. Namun sayang, ekonomi keuangan kita saat itu belum memadai. Hingga akhirnya orang tua Ayu, istriku itu, berkata, pakai saja rumah yang sudah kosong hampir 14 tahun itu. Dulu rumah itu ditempati oleh kakek dan nenek. Dan setelah mereka tiada, rumah itu jadi kosong dan tidak terawat. Ya, aku dan Ayu pun mengiyakan. Bagaimana bisa aku menolak rezeki seperti itu? Pekerjaanku cukup padat di kantor. Kadang aku mendapatkan jadwal lembur dan mengharuskanku pulang agak larut. Ketika itu ku lihat jam menunjukkan hampir jam 10 malam. Aku buru-buru selesaikan semua pekerjaanku, dan ketika selesai aku langsung pulang dari tempatku bekerja. Memang tidak jauh dari rumah ke kantorku, tapi jika berjalan, ya cukup membuat lelah. Jadi aku memakai kendaraan sepeda motor. Aku nyalakan motorku dan langsung tancap gas pulang ke rumah, karena ingin segera merebahkan badanku di atas tempat tidur. Singkat cerita, aku sampai di depan rumah. Aku masukkan motor ke dalam garasi dan berdiri di depan teras rumah. Lantas aku mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum.
Ini kunci sih. Kemana Ayu? Yuk. Assalamualaikum. Ayo. Pintu rumahku terkunci. Aku coba melihat dari jendela. Nampak rumah sangat gelap. Lampunya tidak menyala. Apa mungkin istriku sudah tidur? Atau belum pulang? Aku coba lagi mengintip dari luar jendela. Gelap dan sepi. Sampai... Astaga. Suara pesan di handphoneku mengagetkanku. Kulihat handphone dan benar saja, itu pesan dari Ayu. Dia bilang dia juga mendapat kerja lembur dan tidak bisa pulang ke rumah. Dia akan tidur di kosan temannya Indri. Tak mau ambil pusing, aku pun langsung membuka pintu itu dengan kunci serep yang selalu kubawa. Begitu pintu rumah dibuka, suasana gelap dan dingin menyeruak di rumah itu. Aku mulai meraba-raba saklar lampu. Masing-masing saklar lampu itu kunyalakan mulai dari ruang tamu sampai dapur dan kamar tidur. Setelah lampu menyala, suasana jadi agak lebih baik. Tidak seseram tadi. Ada perasaan takut ketika harus berada di rumah ini sendirian. Rumah yang bisa dibilang cukup tua dan peninggalan zaman Belanda. Sudah pasti ada cerita-cerita hantu. Tapi untungnya sudah hampir 2 minggu aku di sana. Mitos itu tidak ada. Ini seperti rumah biasa saja. Hanya bangunannya agak tua. Tak jadi masalah pikirku. Setelah bersih-bersih, aku langsung berbaring di sofa ruang tamu. Karena sudah cukup mengantuk, aku lalu menutup mata dan mencoba terlelap. Mataku terpejam, namun telingaku masih terjaga. Dan di tengah tidurku itu aku terperanjat kaget ketika mendengar ada suara orang berlari disertai tertawa kecil. Tawa perempuan. Aku lalu bangkit dari sofa mencari asal sumber suara itu. Dan sekilas gue lihat pintu kamarku tertutup. Dan nampak jelas suara itu berasal dari sesuatu yang berlari masuk ke kamar tidurku itu dan menutup pintu. Aku mulai berlari menuju kamar. Kini aku berdiri di depan kamarku. Pintu kamar itu tertutup. Ketika
ketika aku akan membuka pintu, terdengar suara ketukan pintu dari dalam. Yuk, ayo, kamu udah pulang? Yuk. Tidak ada jawaban. Dari dalam kamar itu, Ayu tidak menjawab apa-apa. Dan kini tidak terdengar suara apapun. Penasaran, ku beranikan diri untuk membuka pintu. Ketika ku buka pintu kamar, aku lihat istriku sedang terbaring menyamping di tempat tidur membelakangiku. Ya jelas itu Ayu. Dari rambutnya yang panjang sepunggung dan bajunya aku hafal betul. Ternyata dia sudah pulang. Yuk. Hei, ayo. Aku dekati dia, dan ketika aku pegang tangannya, seketika itu dia berbalik dan... Astaga! Ketika dia berbalik, yang kulihat bukanlah istriku, tapi sosok perempuan dengan wajah hancur yang penuh darah. Matanya melotot, membelalak, dan dia tersenyum kepada aku sambil menertawaiku. Sontak aku menutup mata. Kakiku mulai lemas, dan lambat laun suara itu hilang. Ketika aku buka mataku lagi, sosok itu sudah tidak ada. Jantungku berdegup kencang kali ini. Bulu kuduku meremang dan keringat dingin mulai bercucuran. Entah kenapa kakiku lemas sekali. Hingga tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Suaranya tepat di belakangku. Perlahan aku membalikkan badanku dan... Ya Tuhan, tepat di belakangku, di depan pintu, aku melihat sosok tentara Belanda dengan pakaian lusuh dan badannya yang kurus juga tinggi. Dia membawa palu dan mengetuk-ngetuk palu itu ke pintu. Sekilas kulihat palunya penuh darah. Aku terdiam mematung, berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Hingga perlahan aku merunduk. Dan suara ketukan itu menghilang dan berganti dengan suara langkah kaki yang seperti diseret. Dari ujung mataku kulihat sosok tentara Belanda itu berjalan mendekatiku. Dia berjalan terseok-seok. Ketika kulihat lagi, sosok itu hanya memiliki satu kaki dan satu kakinya lagi nampak hancur dan hampir terlepas dari badannya. Sosok itu
tertawa ringkih dan berjalan ke arahku. Dia semakin dekat dan aku pun perlahan membalikkan badanku. Dari ujung mataku kulihat sosok itu melewatku begitu saja ke belakangku. Dan sosok itu hilang. Buru-buru aku keluar kamar dan mengunci pintu dari luar. Aku beranjak ke sofa dan menutupi diriku dengan selimut. Sampai kini samar terdengar suara pukulan dan jeritan dari dalam kamar itu. Pergi, jangan ganggu. Saya nggak ganggu. Pergi jangan, saya nggak ganggu. Begitu ucapku terus dalam hati. Aku pun pejamkan mata aku dan terus berdoa. Hingga malam itu pun terlewati. Keesokan harinya, Ayu menemukanku tertidur di sofa. Dia menanyakan kenapa aku tidur di sofa bukannya di kamar. Lalu aku ceritakan semua kejadianku tadi malam tentang sosok tentara itu. Ayu cukup kaget. Ternyata bukan dia saja yang mengalami kejadian itu. Aku pun mengalaminya. Ternyata Ayu sudah mengalami hampir semalam penuh ketika aku lembur kerja. Hingga dia tidak berani lagi jika harus sendirian di rumah ketika malam. Itulah alasannya dia takut pulang ke rumah malam hari dan lebih baik menginap di kosan temannya. Aku dan Ayu pun berniat bercerita pada orang tua. Hingga akhirnya satu kesempatan kami pun menceritakan kejadian yang dialami. Dan mereka berkata, ya memang itu rumah peninggalan Belanda. Rumor yang beredar di rumah itu pernah ada seorang warga pribumi perempuan yang dibunuh oleh Belanda dengan cara dipukul-pukul wajahnya dengan palu. Mendengar itu bulu kuduku bergidik. Mungkin sosok perempuan wajahnya hancur dan sosok tentara Belanda membawa palu itu cukup meyakinkanku dengan mitos yang beredar, karena aku melihatnya sendiri. Setelah mengalami kejadian itu, aku jatuh sakit selama 3 hari. Mitos lain yang berkata, jika bertemu hantu akan sakit dan demam pun terjadi padaku. Meskipun seperti itu, kami tidak pindah dari rumah itu. Kami mulai membiasakan tinggal di rumah itu. Meskipun setiap malam sering terdengar suara ketukan itu, suara orang menangis, atau bahkan tersiksa, atau bahkan tertawa. Mereka memang ada di sekitar kita. Setiap tempat pasti mempunyai sejarah tersendiri. Aku dan Ayu hanya ingin hidup tenang di rumah itu. Dan jika harus berdampingan,
kami.